Ya, terima kasih kesempatannya untuk dari Pak Po ya. Selamat sore semuanya, Namo Buddhaya. Luar biasa acara sore hari ini, ya, ruangannya indah sekali. Ya. Saya dengar ruangan ini baru ya. Ya, jadi fungsi dari ruang ini dibuka ya dengan kesempatan untuk berbuat kebajikan. Kita buat Dhamma Class ya, atau talk show. Saudara-saudari, sebelum memulai ya, anumodana kepada Romo Suni ya, Ramani Tintin sudah berjuang di belakang layar untuk mengundang agar saya bisa tiba di sini sore hari ini ya. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudari? Saya baru selesai masa wasa. Masa wasa itu adalah masa musim hujan. Para biku biasanya berdiam diri selama 3 bulan. Dari Juli sampai Oktober, saya berwasa di Wihara Dhamma Cakratra. Sepulangnya dari berwasa, saya tidak kemana-mana. Jadi saya sangat menikmati ketenangan, kedamaian selama berwasa. Jadi saya tidak membuat acara apapun. Ini adalah satu-satunya acara di bulan November ini. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kemarin hadir di Batam, kita juga membuat talk show di Klenteng. Anda melihat saya berapi-api, benar ya? Nah, setelah bertapa jadi begini ya. Jadi slow ya. Jadi saya tidak tahu ini Anda mengundang saya begitu keluar dari kepertapan itu tepat atau tidak. Ya. Kalau bahasa anak sekarang itu lagi jen-jennya, betul ya? Ya, lagi jen-jennya. Oleh karena itu saudara-saudari, Anda juga ikut jen sore hari ini. Kita akan belajar Dharma 40 menit, tidak terlalu lama, dengan ketenangan, dengan kedamaian, tapi jangan tidur ya. Ya, topiknya tetap luar biasa. Kalau Anda nanti saya lihat mengantuk, terpaksa saya harus meningkatkan pace-nya. Harus tak cepet-cepetin biar enggak ngantuk. Jennya hilang Bapak Ibu ya. Medannya keluar ya. Saudara-saudari, terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung acara ini, siapapun ya. Namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi karma baik itu tidak pernah salah alamat. Ya, setiap orang akan mendapatkan kebajikan karma baik. Saudara-saudari, saya sangat senang topik hari ini. Saya minta Anda fokus. 30 menit dah, fokus. Saya tidak ada jam Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah lihat ke sana kemari, tidak ada jam. Yang ada hanya bunga Bapak Ibu. Ya, bunga di depan, bunga di samping. Oleh karena itu saya pikir dengan feeling saya lebih kurang akan 30 menit, tapi porsi saya adalah 40 menit. Anda fokus Bapak Ibu ya. Kita akan belajar seperti ini. Sebelum mulai, saya ingin memberi Anda 2 kerangka. Sehingga dari 2 kerangka ini, Anda bisa memetakan apa sih yang disampaikan Biku Abijato hari ini ya. Petanya adalah karma, berkah, hoki, karma. Kayak lingkaran ya. Ya, karena Anda nggak bawa kertas dan pena, Anda bayangkan aja, Anda tulis karma, tarik garis ya. Berkah, tarik garis. Hoki, tarik garis. Lingkaran. Saya sebut ini lingkaran Dhamma. Ya, lingkaran kebahagiaan. Ini adalah lawan dari lingkaran setan ya. Ya, kita mulai. Kenapa karma, berkah, hoki? Kita mulai saudara-saudari. Karma itu ibarat akarnya, berkah adalah batangnya, hoki adalah daun, bunga dan buahnya. Ada gambarannya? Jadi saudara-saudari tidak perlu pakai kertas tapi pakai imajinasi. Kita mulai dari karma.
Tahun 2013 saudara-saudari, ini kisah saya ambil dari website koran, jadi legit ya, legit, valid dari ABC News, korannya Amerika. Tahun 2013, jadi sudah 12 tahun yang lalu, lahir seorang anak kecil. Ketika berita ini muncul, anak ini sudah umur 5 tahun. Namanya familiar, mirip-mirip nama-nama orang Tanjung Pinang. Namanya Ishak, ya. Ya, kebetulan ada Romo Ishak di sini ya. Ya, tapi bukan Romo Ishak ya, ini hanya kebetulan. Namanya Ishak Brown. Anak kecil umur 5 tahun di umur 2013. Tempat tinggalnya di mana? Dirahasiakan. Saya coba cari ini dari kota mana? Enggak, mereka rahasiakan. Saya cek dengan AI juga enggak ketemu. Ya, saudara-saudari, anak ini lahir, dia terkena penyakit. Penyakitnya aneh. Saya sebutkan nama kerennya dulu, nanti saya terjemahkan ya. Nama kerennya saya juga enggak hafal. Nama penyakitnya itu adalah CIP atau CIP. Kalau di lengkapnya adalah Congenital Insensitivity to Pain. Ya, Congenital Insensitivity to Pain, CIP. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ketidakpekaan terhadap rasa sakit. Mungkin harus pakai Hokkiennya biar Anda terkena di batinnya. Apa Hokkiennya Bante? Cai Tia. Nah ya. Ya, nama penyakitnya Cai Tia. Ini jarang ada ini. Biasanya apa Bante? Biasanya Cai Kia ya. Nah ini kawannya Cai Kia. Ada yang bilang Cai Si ya. Saya nggak berani ulang juga ya. Ya, Cai Kia. Tapi ini Cai Tia. Saudara-saudari, coba Anda bayangkan. Kira-kira bagaimana kehidupan anak kecil yang tidak bisa merasakan rasa sakit. Anda tahu seperti apa? Satu ketika dia main-main ya, mamanya lagi masak kopi, itu air panas diceret itu, dia tempelkan tangannya ke ceret sambil ketawa-ketawa. Karena dia nggak bisa sakit, betul ya? Lalu kalau dia bermain tahu enggak bagaimana? Dia naik ke tempat yang tinggi, dia loncat ke bawah, dia hantamkan kepalanya ke meja. Dan dia senang sambil ketawa-ketawa. Karena dia nggak punya rasa sakit. Ya, saking bahayanya saudara-saudari, satu ketika papanya itu nggak sengaja keinjak kakinya. Begitu keinjak kakinya dia bukan nangis, dia ketawa-ketawa. Jadi separah itu. Saking parahnya pernah satu ketika dia bermain-main dan jatuh, dia nggak tahu ya badannya ternyata ada yang sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit di X-ray, Anda tahu apa yang terjadi? Tulang panggulnya patah. Anak kecil. Ya, bahasa Inggrisnya pelvis. Saya baru tahu hari ini pelvis itu artinya tulang panggul. Ya, saya sambil baca-baca artikelnya dapat kosakata baru. Jadi pelvisnya itu fracture. Saudara-saudari, akhirnya orang tuanya itu harus mengakali gimana mengajarkan rasa sakit atau rasa takut sakit terhadap anak ini yang nggak punya rasa sakit. Akhirnya papanya punya kreativitas. Dia buat mantranya itu adalah owi, owi, owi. Ini sama anak kecil ya, umur 5 tahun ya. Owi, owi, owi itu dari kata au, 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 sakit ya. Jadi setiap ada sesuatu yang menyakitkan, papanya akan ngulang kata itu, owi, owi. Dan dia akan mengulang juga. Pelan-pelan untuk memberitahu dia bahwa itu rasa sakit. Terakhir, sebelum kita maju ke pembahasan selanjutnya. Paling parahnya adalah dia pernah tidak sengaja ngejatuhin gelas. Setelah gelas itu jatuh, dia main-main sama pecahan gelasnya. Begitu mamanya masuk ya, terkejut bukan kepalang, karena dia sedang bermain menghantamkan pecahan kaca itu ke tangannya. Jadi saudara-saudari, dokter semuanya juga tidak tahu harus membantu seperti apa, karena kasus CIP ini sangat-sangat langka. Pertanyaan saya, kalau anak kecil ini, Ishak Brown, tidak diajarkan pengetahuan tentang menjaga dirinya karena dia tidak punya rasa sakit, kira-kira apa yang akan dia hadapi saudara-saudari? Pasti adalah kematian, betul ya? Pasti adalah kematian. Mungkin satu ketika dia loncat ke jurang,
Ya, mungkin satu ketika dari lantai 3 dia berpikir dia Superman ya, loncat ke bawah. Efeknya adalah kematian. Apa hubungannya dengan karma, Bante? Baik, saudara-saudari. Kalau Isaac Brown itu kita sebut emcaitia. Emcaikia. Tidak tahu sakit, tidak punya rasa takut. Kalau orang tidak paham hukum karma, dia lebih kurang sama seperti Isaac Brown, ya. Kenapa saya katakan sama? Karena dia akan melakukan kejahatan dari waktu ke waktu, berulang-ulang, tapi dia tidak tahu. Dia sebenarnya sedang mempersiapkan penderitaan untuk dirinya, ya. Atau fatalnya adalah sedang membunuh dirinya. Orang yang berbuat jahat itu sedang membunuh dirinya, tapi dia tidak sadar. Contoh, mencuri di pasar, betul? Ya, kalau zaman dulu mencuri di pasar ditangkap itu bisa dipukuli sama massa. Ya, satu orang tonjok satu kali, saudara-saudari, tidak berhenti-berhenti, akhirnya mati. Jadi perilaku dia mencuri itu adalah sedang membunuh dirinya sendiri. Tapi saya yakin semua yang hadir di ruangan ini tidak ada yang jahat, betul ya? Kalau Anda punya sifat batin yang jahat, tidak akan duduk di sini. Sesungguhnya Anda yang duduk di sini adalah calon dewa. Betul, ya. Silakan tepuk tangan untuk diri Anda, ya. Apa artinya calon dewa, Bante? Dewa itu adalah penghuni surga. Dan orang yang menghuni surga adalah orang-orang yang baik. Kalau Anda tidak punya kebaikan hati, setidaknya secerca kebaikan hati, tidak mungkin hari Minggu Anda sempatkan waktu mau duduk mendengarkan dharma. Tidak mungkin. Jadi saya menganggap saudara-saudari itu adalah calon dewa. Jadi tadi kata Pak Po, para Bante, para suhu akan mengantar saudara-saudari ke alam dewa. Sebenarnya Anda sudah mengantarkan diri Anda sendiri. Betul ya? Tapi supaya pasti lulus, jangan lupa kita akan belajar ini karma, berkah, hoki, kembali lagi ke karma. Karma adalah fondasinya. Baik, saya teknis sebentar sebelum saya lupa ya, teknis sebentar. Karma artinya apa, Bante? Sebenarnya karma itu artinya, kalau yang paling praktikal, yang paling gampang diingat, karma itu sebenarnya artinya sengaja dilakukan, itu. Ya. Perilaku yang sengaja dilakukan melalui pikiran, ucapan dan perbuatan. Itu kuncinya. Saudara-saudari harus hafal ya. Dan ajaran karma dari Sang Buddha itu lengkapnya disebut kama wipaka. Inquo ya. Karma wipaka. Karma adalah apa yang sengaja Anda lakukan. Wipaka adalah buahnya. Jadi apapun yang sengaja Anda pikirkan, sengaja Anda ucapkan, sengaja Anda lakukan, itu ada karmanya secara dhamma. Kalau tidak sengaja, Bante, kalau tidak sengaja tidak ada karma secara dhamma. Itu kuncinya, kesengajaan. Oleh karena itu saudara-saudari, Sang Buddha mengatakan, berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Kita hafal bersama-sama ya, karena saya menganggap ini adalah kelas dhamma. Terakhir saya talk show dengan dipandu oleh Pak Ponijan di Palembang. Saya juga mengatakan bahwa talk show sebesar apapun saya anggap adalah kelas dhamma. Oleh karena itu saudara-saudari menghafal bersama saya. Berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat jahat berbuah penderitaan. Berbuat baik atau kebajikan berbuah kebahagiaan. Kebajikan bahasa Palinya apa, Bante? Punya. Punya. Makanya kalau Anda kaya atau Anda sukses disebut orang punya. Kenapa? Karena kekayaan atau kepemilikan itu datang dari kebajikan. Oleh karena itu disebut orang punya. Jadi kalau saudara-saudari ingin menjadi orang punya atau ingin mempertahankan dan mengembangkan kepunyaan, kuncinya adalah kebajikan. Ya. Kalau jahat bahasa Palinya adalah papa.
Bukan papa yang jahat, bukan ya. Ini bahasa Pali ya, papa. Makanya orang tidak mampu bahasa Indonesianya adalah kaum papa. Kita bedah secara bahasa Pali ya, itu diserap dari kata tidak bajik atau jahat ya. Kejahatan-kejahatan, ketidakbajikan yang terkumpul, karma itu berbuah di kehidupan yang akan datang, bahkan sulit mencari nafkah. Makanya disebut kaum papa dalam bahasa Pali. Jadi saudara-saudari sudah jelas sekali sebenarnya tertanam dalam bahasa Indonesia, kalau kebajikan jadi punya. Ya, kalau jahat gabung sama kaum papa. Ini supaya hafal saja ya. Ini supaya hafal saja. Kita lanjut saudara-saudari. Baik. Ini teknis lagi. Anda memperjuangkan semangat ya. Tadi saya katakan bahwa karma baik berbuah kebahagiaan. Karma itu ada 3 Bapak Ibu Saudara. Karma melalui pikiran, karma melalui ucapan, karma melalui perbuatan. Sepulang dari Dhamma Class ini, saya sangat mengharapkan teman-teman selalu punya 3 fondasi ini. Anda tidak perlu lanjut ke yang lain dulu sebelum memperkuat fondasi ini. Setiap Anda berpikir, niatnya baik, itu dulu. Ya, setiap Anda berucap, ucapannya dengan niatan baik. Setiap Anda berbuat, perbuatan itu berdasarkan niat yang baik. Pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik. Saya kasih contoh saudara-saudari. Ini hanya 1 kalimat selewat, tapi kita bisa menilai bahwa sungguh tidak baik. Contohnya apa? Satu ketika saya ngobrol dengan seorang kawan, ya. Kawan ini bukan biku. Jadi dia cerita ke saya bahwa ada teman saya yang sudah sukses sekali. Sangat sukses, sudah jadi bos besar. Dan itu sangat luar biasa karena umur saya belum tua. Jadi teman-teman saya juga belum tua. Ya, saya berumur 33 tahun ini. Jadi teman-teman saya ya sekitaran 33. Dan di umur 33 dia sudah punya ratusan karyawan. Itu sangat anomali ya untuk umur semuda itu. Berjuang dari nol. Lalu saya diceritakan bahwa teman yang sudah sukses besar ini jadi sombong Bapak Ibu Saudara. Ya, klasik ya, klasik. Kalau saya diberitahu seperti itu, saya akan memberi nasihat seperti ini. Ini Bapak Ibu boleh bawa pulang. Kalau Anda punya teman lama yang baik, tapi karena sukses dia jadi sombong, tapi Anda tahu dia baik, kuncinya Anda tahu dia baik. Bagaimana Bante dia sekarang sombong? Ditunggu sombongnya berkurang, itu ilmunya. Ya, ditunggu sombongnya berkurang. Kenapa? Karena kesombongan itu efek samping dari kesuksesan. Ya, dan itu saya pikir dialami hampir semua orang. Jangan dipotong persahabatannya. Sombong leo, bosong, cam leo, meki cai leo lah. Gitu ya, jangan. Karena teman yang baik itu berharga. Teman yang baik itu teman yang melindungi kita. Teman yang tidak akan mungkin menjahati kita. Itu berharga saudara-saudari. Sang Buddha di dalam sutta mengatakan jagalah teman baik Anda seperti halnya seorang ibu menjaga anak. Apalagi nanti saudara-saudari semakin tua, semakin berumur, makin sulit loh dapat teman baik. Betul enggak? Waktu kita kecil gampang loh dapat teman. Makin berumur makin sulit. Apalagi kalau teman saudara-saudari berjaya. Semakin berjaya semakin sulit menemukan teman sejati. Ya, karena kita enggak tahu dia datang ini ingin berteman atau ingin proyek, betul ya? Walaupun itu baik-baik saja, ingin proyek juga baik-baik saja. Tapi beda dengan teman sekolah ketika kita tulus-tulusnya. Jadi saudara-saudari, kalau saya akan memberikan nasihat, tunggu sombongnya berkurang. Nanti setelah 2, 3, 4 tahun mudah-mudahan sombongnya berkurang. Kenapa? Namanya orang kan belajar ya. Ya dia lihat teman saya kok menghindar, hubungan dengan keluarga kok jadi kurang akrab. Aduh ternyata saya sudah sombong. Begitu ya. Atau enggak sengaja dia nyetel-nyetel YouTube ketemu ceramah dhamma. Betul ya? Sombong dia berkurang.
Bante sombongnya nggak berkurang-berkurang, nanti baru kita bahas lagi ya. Saudara-saudari, tapi teman saya berkata begini, Anda jadi penilainya ya. Teman saya berkata begini, sudah sukses dia, sombong banget. Saya tunggu, bukan menunggu sombongnya berkurang. Saya tunggu, roda kan berputar. Emang dia bisa sukses sampai kapan? Satu ketika kalau dia jatuh, baru tahu rasa. Pertanyaan saya, pikiran baik atau buruk Bapak Ibu Saudara? Buruk. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, karma, pemahaman karma ini fondasi. Pikiran buruk itu jangan ada, buang jauh-jauh. Kalau dalam Karania Metasuta Sang Buddha mengatakan, janganlah karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Pertanyaan saya, akan ada yang bilang begini, Bante, kan saya cuma buruk di pikiran, tidak saya ucapkan, tidak saya perbuat, siapa yang tahu? Bagaimana karma itu bisa berbuah? Tidak saya ucapkan, tidak saya perbuat. Jawabannya adalah dua hal. Anda seskeptis apapun, seragu apapun dengan yang saya sampaikan, Anda tidak bisa menghindari dua hal. Satu, bahasa tubuh Anda. Ya, Anda kalau punya niatan buruk itu dari bahasa tubuh itu terbaca. Mungkin tidak semua orang bisa membaca, tapi Pak Ponijan bisa membacanya. Iya, betul. Ya, mungkin tidak semua orang bisa membacanya, tapi Pak Ponijan bisa tahu karena ilmunya dalam. Ya, yang kedua adalah satu ketika Anda bisa terpeleset lidah, betul ya? Ya, karena niatnya nggak baik. Kongko 1 jam terpeleset lidah. Begitu Anda terpeleset lidah, orang tahu. Oh, iya simbo suya, Tio. Ya, hatinya ndak bagus. Fondasi pertama Anda baca tadi ada judulnya karma. Karma baik, pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik. Kalau saudara-saudari punya yang baik itu, kita akan menuju ke berkah. Ya, ini sudah fondasi yang sangat luar biasa. Karena saya tidak punya jam, saya nggak bisa nakar ya, lama atau cepatnya. Jadi saya berangkat aja menuju berkah. Uniknya saudara-saudari, berkah ini bukan hoki. Berkah ini bukan hoki. Kalau dalam bahasa Hokkien, berkah itu adalah hokpo. Tidak pernah dengar ya? Siapa yang pernah dengar berkah itu hokpo? Coba angkat tangan bantu saya. Jarang ya? Iya, hanya 1-2. Jadi saudara-saudari, pertanyaannya, apa bedanya Bante hoki sama berkah? Nah, ini sangat bagus. Kalau kita hitung-hitung, hoki itu sinonimnya nasib baik atau rezeki. Bisa dikatakan itu adalah, ini sisa 10 menit. Sisa 10 menit. Amsyong loh, sisa 10 menit loh. Kertas saya 2 halaman loh. Waduh, silau cepat ya. Waduh, enggak apa-apa. Kita percepat ya. Kita percepat. Ini beneran ya. Jadi 30 menit sudah berlalu. Jangan-jangan kita di alam dewa ya. Katanya alam dewa itu sehari setara 50 tahun. Saya merasa baru 5 menit loh Pak Po. Oke, enggak apa-apa. Tinggal 10 menit ya. Saya terpaksa main mata dengan panitia ini ya. Biar bisa tambah 20 menit. Oke, lanjut. Saudara-saudari, apa bedanya hoki dengan berkah? Hoki itu sebenarnya adalah hasilnya. Nanti kita bahas di belakang. Kita harus bahas berkah dulu. Berkah ini adalah sesuatu yang memberikan kebahagiaan, kedamaian dan manfaat untuk jangka panjang. Itu berkah. Saya ulangi, yang memberikan manfaat, kebahagiaan dan kedamaian untuk jangka panjang. Namanya berkah. Saya kasih contoh to the point. Kalau Anda hari ini dapat grand prize. Grand prize-nya angpau 5 juta. Itu berkah atau hoki? Hoki. Karena 5 juta traktir kawan sudah habis setengah. Betul ya? Enggak traktir dibilang pelit katanya. Ya toh? Jadi Anda dapat grand prize 5 juta, pulang sudah habis 2,5 juta. Hoki, 2,5 juta ini dipakai 1 bulan habis.
Kalau berkah itu adalah kebahagiaan dan manfaat yang enggak habis-habis. Contohnya, kalau Anda hari ini orang tua, Anda sudah punya anak, dan anak Anda sayang sama Anda. Itu hoki atau berkah? Berkah. Kenapa? Enggak habis-habis. Ya, anak menyayangi orang tua menyayangi anak, itu enggak bisa habis. Jadi setiap Anda kerja capek pulang ke rumah, melihat anak yang begitu sayang Anda, happy enggak? Happy, capeknya hilang setengah. Oleh karena itu saudara-saudari, kalau Anda mengembangkan karma baik yang 3 tadi, pikiran baik, ucapan baik, perbuatan baik, itu menjadi fondasi hoki. Lalu Anda kembangkan berkah, maka hoki ini akan mengalir seperti air sungai yang tidak habis-habis. Hoki itu bukan hanya uang, bukan hanya rezeki, tapi juga kebahagiaan dan kedamaian. Saudara-saudari, ini 9 menit terakhir saya. Luar biasanya, semalam saya duduk ya, saya angkat Manggala Sutta. Manggala Sutta itu ada 38 berkah. Jadi kalau kita cerita berkah, kuncinya adalah Manggala Sutta. Bahasa Palinya Manggala. Manggala artinya berkah. Biasanya kalau umat Buddha buka toko, kadang dikasih nama toko Manggala. Nah sekarang Anda tahu artinya, berkah. 38 berkah ini saudara-saudari, saya berjuang untuk saya kurangin. Yang mirip-mirip tak satuin, tak gabung-gabungin. Gimana biar tinggal sedikit. Akhirnya yang 38 itu sisa 9. Anda boleh keluarkan HP kalau Anda mau mencatat. 9 ini harus Anda kembangkan. Ini adalah poin ceramah dhamma kita yang paling penting sore hari ini. Inilah 9 berkah yang Sang Buddha minta kita kembangkan. 1, pergaulan yang baik. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, teman yang baik menyeret Anda ke tempat yang baik. Teman yang jahat menyeret Anda ke tempat yang jahat. Saya sedang gemuk-gemuknya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mau diet juga ini ya. Tapi diet itu susah berhasil. Karena kalau orang diet tuh mikirnya macai baru diet lah. Macai baru diet lah, gitu ya. Besok aja lah. Dan katanya mau kurus itu lebih susah daripada S3. Ya. Saudara-saudari, ada penelitian mengatakan kalau Anda bersahabat sama orang gemuk, 57% Anda akan tambah gemuk. Iya, ya. 57% kemungkinannya Anda akan tambah gemuk. Jadi dekat-dekatlah Anda dengan saya. Gemuk Anda besok ya. Ya, bagi yang mau gemuk. Jadi saya sekarang mendekatkan diri ke yang kurus-kurus. Ya, Pak Po ini kurus ya. Ya, jadi nanti kurusnya nular. Mudah-mudahan tahun depan saya datang sudah kurus ya. Ya, mudah-mudahan ya. Kalau enggak kurus Bante enggak berani datang ya. Ya sudah deklarasi begini. Saudara-saudari, teman yang baik membawa Anda ke tempat yang baik. Saya tidak bisa banyak membahas. Tapi nanti Anda kongko-kongko dengan orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang banyak pengalaman, benar enggak? Begitu banyak loh orang jadi sukses di bisnis karena dibantu teman, betul ya? Tapi juga bisa ditipu sama teman yang jahat. Oleh karena itu teman yang baik adalah segalanya. Nasihat pertama Sang Buddha, pergaulan yang baik. Nasihat yang kedua, klasik, sulit dipraktekkan. Rendah hati. Catat itu dalam kamus hidup Anda. Rendah hati. Ya, saya tambahin sedikit. Kunci dari relationship. Ya, Anda yang baru menikah, pindah ke rumah mertua dan sebagainya. Kuncinya itu adalah respect. Ya, suami harus selalu respect istri, istri harus selalu respect suami. Begitu respect Anda berkurang, Anda perhatikan Anda mulai banyak masalah. Karena ego Anda meningkat. Ya. Dan kalau itu terjadi pada kehidupan Anda hari ini, masih belum telat. Rendahkan hati Anda, hargai setiap orang yang Anda rasa penting. Ya, orang tua, anak, istri, suami, adik kandung, kakak kandung, respect. Ya, dan itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kalau ego kita naik, respect ke orang lain, turun. Kalau ego kita turun, respect ke orang lain, naik. Saudara-saudari, rendah hati. Karena manusia itu bukan ular.
Apa maksudnya? Ular itu hidup sendiri. Manusia itu makhluk berkelompok. Anda nggak usah mikir, Anda nanti sudah sukses sesukses-suksesnya, Anda akan bahagia. Jawabannya, Anda cuma bahagia 30%. 70%-nya adalah ketika Anda menceritakan kesuksesan Anda kepada orang yang Anda cintai. Betul? Ya toh? Kalau Anda dapat kesuksesan besar, siapa yang Anda telepon? Mungkin ibu, mungkin ayah, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak. Kenapa? Karena kita bukan ular. Manusia itu makhluk sosial. Anda selalu butuh orang lain. Ya, dan supaya ada orang lain di samping Anda, jangan tinggi hati. Ini adalah berkah yang tidak akan pernah habis dipakai. Nomor 1 apa saudara-saudari? Pergaulan yang baik. Nomor 2 apa? Rendah hati. Nomor 3, lokasi hidup yang baik. Ya, lokasi hidup dan bidang. Saya tidak bisa bahas lagi karena setiap saya lihat handphone saya stres. Nah, tinggal 3 menit 40 detik ya. Tapi saudara-saudari, kalau Anda menemukan bidang yang tepat, lokasi yang tepat, maka Anda akan jauh lebih mudah berkembang ya. Itu kunci yang bisa saya sampaikan. Tidak ada waktu untuk membahas. Nomor 4, kerja keras ya. Tidak ada kesuksesan yang muncul dari malas-malasan, tidak bisa. Kalau Anda kurang rajin, cari 1001 cara, seret badan Anda supaya rajin. Itu ya. Anda buka deh YouTube, banyak sekali motivator-motivator terkenal, dengerin ya. Ada Jim Rohn, Anthony Robbins, di Indonesia ada Andri Wongso. Silahkan Anda cari ya, atau diskusi dengan Pak Ponijan ya. Cari, Anda seret badan Anda supaya Anda bisa bekerja keras. Nomor 5, klasik juga, skill, knowledge, attitude. Skill, knowledge, attitude. Nomor 6, mencintai keluarga. Ya, ini adalah berkah utama. Dan sudah saya katakan tadi, membuat keluarga itu menjadi harmonis itu tidak serta-merta, tapi harus diperjuangkan. Caranya gimana Bante? Ya kalau pas sudah mau marah gosok dada ya. Jadi dihitung, kalau dulu sebulan marahnya 15 kali kebangetan. Dikurangin ya. Intinya keharmonisan keluarga itu tidak datang serta-merta. Nomor 6 dari Sang Buddha, mencintai keluarga. Nomor 7 dari Sang Buddha, puas dengan yang dimiliki. Nomor 8 dari Sang Buddha, mengingat budi baik orang. Nomor 9, praktik dhamma. Karena waktu saya hampir habis saudara-saudari, Anda boleh catat, saya ulang sekali lagi, kalau ada yang Anda kepengen banget dibahas, nanti bisa dibahas di tanya jawab ya. Nomor 1, pergaulan yang baik. Nomor 2, rendah hati. Nomor 3, lokasi yang baik. Nomor 4, kerja keras. Nomor 5, skill, pengetahuan dan attitude. Nomor 6, mencintai keluarga. Nomor 7, puas dengan yang dimiliki. Nomor 8, mengingat budi baik orang. Nomor 9, praktik dhamma. Saudara-saudari, karma dan berkah ini kalau Anda praktikkan dengan baik, saya percaya hidup Anda akan dibanjiri dengan hoki ya. Ya, ini sudah semua ilmunya. Anda akan bahagia, damai, berkecukupan, tidak ada musuh, kemanapun happy, batin terpenuhi, fulfill ya. Setiap mau tidur nyenyak, tidak ada musuh dan sebagainya. Itulah berkembang menjadi hoki. Saya minta tambahan 5 menit atau 7 menit boleh ya? Baik, saya tutup kertas saya saudara-saudari. Sekarang Anda bayangkan Anda semua sudah punya hoki. Anda masih punya 2 tantangan. Hoki ini harus ditanam kembali ya. Anda sudah punya hoki, hidup sudah bagus ya, rezeki sudah lancar, Anda tanam kembali. Tanamnya kembali apa? Buat karma baik.
Oleh karena itu ini akan berputar menjadi lingkaran kebahagiaan. Tapi ada orang yang kalau hokinya sudah banyak, dia tidak tanam kembali. Dia malah jadi sombong, dia malah jadi lupa daratan, pelan-pelan dia hancur saudara-saudari. Ya, oleh karena itu saya akan ceritakan satu kisah. Ini orang namanya John Whittaker. Ini kisah asli. Ya, saudara-saudari, John Whittaker ini adalah salah satu pemenang lotre terbesar dalam sejarah Amerika. Jadi Amerika itu ada lotre saudara-saudari. Satu namanya Mega Million, satu lagi namanya Powerball. Ya, jadi kalau kita ngisi minyak di galon, di sini namanya galon juga ya? Pom bensin ya. Di sini sebutnya pom bensin atau galon? Pom bensin ya. Kalau di Medan namanya galon ya. Ya. Jadi pom bensin saudara-saudari, kalau di sana pom bensin itu kan kalau Anda lihat di TV-TV kan ngisi sendiri ya. Terus bayarnya di minimarket. Nah, di minimarket itu semuanya jualan lotre. Dan hadiahnya itu bertambah setiap hari. Selama tidak ada pemenang, dia naik terus. Dia naik terus. Dia naik terus. Karena orang kan beli terus saudara-saudari. Satu ketika John Whittaker ini beli. Dia beli ketika hadiahnya luar biasa besar. Dan dia nggak nyangka juga dia akan menang saudara-saudari. Akhirnya dia menang. Hadiahnya adalah 5 triliun kalau dirupiahkan. Itu gila sekali loh saudara-saudari. Ya, tapi pajaknya luar biasa besar, diambil sama negara, akhirnya dia bawa pulang 2 triliun. Singkat cerita, setelah dia menang, dia baik pada awalnya, dia berikan 10% ke gereja, lalu dia punya pembantu atau karyawan pramuniaga restoran yang dia sayang, dia beliin rumah, beliin mobil, lalu dia hambur-hamburkan uangnya untuk keluarganya. Tapi saudara-saudari, dari waktu ke waktu dia semakin sombong. Dia sering bawa uang ke bar, bawa $50.000. Anda kali sendiri ya 16.500 ya. Ini $50.000 dia taruh di bar seperti ini. Lalu apa yang terjadi? Inilah malapetaka muncul. Dia dikejar oleh penipu, dia mulai diancam, orang pura-pura nggak punya uang minta amal ke dia dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sampai yang paling parah adalah dia sangat memanjakan cucunya. Dia punya cucu namanya Brandy, perempuan. Diberi uang yang sangat banyak saudara-saudari, beli mobil dan sebagainya. Akhirnya Brandy ini kecanduan narkoba. Ya, sering pakai narkoba, pesta narkoba dengan pacarnya. Nah, kisahnya panjang banget saudara-saudari. Ya, kalau saya tambahkan 40 menit lagi. Jadi saya harus tutup saudara-saudari. Akhirnya pacarnya dan juga cucunya meninggal dunia karena narkoba. Di pemakaman itu John Whittaker dengan istrinya, mereka dua meratapi nasib. Keluarga mereka hancur. Lalu istrinya berkata begini, kalau saya tahu sejak awal kertas lotre itu akan saya koyak. Ya, kalau saya tahu sejak awal kertas lotre itu akan saya koyak. Saudara-saudari, 40% dari pemenang lotre di Amerika diriset oleh universitas hidupnya mengalami tragedi. 40%. Apa pesan saya saudara-saudari? Di topik terakhir saya mengenai hoki ini, saya ingin membersihkan pikiran Anda semua, jangan punya lotre mindset. Ya, jangan punya lotre mindset. Artinya apa? Mindset bahwa satu ketika kita akan tiba-tiba jadi triliuner, tiba-tiba punya 100 miliar. Jangan. Kenapa? Otak Anda akan rusak. Anda akan sulit bekerja. Bekerja itu ditenun sedikit lebih demi sedikit. Dan kalau hoki yang sebesar lotre itu datang, itu bonus. Ngerti maksudnya? Jangan ditunggu. Kalau Anda tunggu, Anda nggak bisa bekerja. Jadinya sibuk berjudi. Bekerjalah sebaik mungkin. Kalau bonus itu datang, syukur. Tapi kalau otak Anda adalah otak judi, Anda tidak bisa bekerja. Anda buang yang disebut lotre mindset. Karena kalaupun Anda menang, Anda masih harus berjuang menjadi orang yang 60%. Karena 40%-nya jatuh ya. Anumodana saudara-saudari, itu keseluruhan pelajaran saya.
Semoga Anda senantiasa berbahagia. Baik, terima kasih. Kita antarkan kembali Bante ke tempat duduknya. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah buat Bante Abijato.